Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Endah Aziz. Saya dari mahasiswa akuntansi desa dengan program studi akuntansi dengan nomor NIM 0311124004. Nah, di sini saya mau menjelaskan hasil dari analisis laporan keuangan PT Sanjaya Mandala Sampurna Tbk. Disclaimer dulu kalau misalkan saya melakukan analisis ini untuk keperluan tugas akhir di kampus saya. Oke, kita langsung aja lanjut. Jadi ada beberapa metode yang saya kerjakan. Metode analisis itu analisis perbandingan laporan keuangan, analisis tren, dan juga analisis common size. Untuk analisis perbandingan laporan keuangan, ini sudah saya hitungkan. Untuk angka-angka ini tuh dalam satuan jutaan ya, jadi ini tuh masih ada nol-nolan, jadi 2.695.159.000 rupiah. Oke, saya melakukan analisis di tahun 2024 dan ambil laporan keuangan di tahun 2023 sebagai pembandingnya ya. Dan ternyata setelah saya hitung, di tahun 2024 ini terjadi penurunan kas sebesar 325.638.000 rupiah atau sebesar 0,8 atau sebesar 8,8%. Ya, 8,8%. Untuk mencari si rasio ini itu dengan cara si tahun yang mau kita cari, tahun yang mau kita analisis dibagi sama tahun pembanding, karena aku mau cari tahun 2024 jadi, dan aku ambil pembandingnya tahun 2023. Jadi cara mencarinya itu saldo di tahun 2024 dibagi sama saldo di tahun 2023, hasilnya jadilah rasionya. Ini sampai bawah sama cara pengajaannya. Untuk laporan laba ruginya juga sama aja kayak tadi. Jadi pertama kita harus cari dulu nih saldo-saldo di tahun 2024 dan juga saldo pembanding di tahun 2023. Lalu nanti kita cari selisihnya, apakah si akun-akun ini terjadi kenaikan atau terjadi penurunan. Lalu nanti si hasil dari selisihnya dibagi sama tahun pembandingnya, hasil nanti bakal jadilah rasio. Oke, dari laporan keuangan ini yang bisa saya simpulkan, yang bisa saya analisis itu ada beberapa. Jadi pada tahun 2024 PT Sanjaya ini mengalami kasnya itu mengalami penurunan sebesar 325.638.000 rupiah atau sebesar 12,8%. Yaitu waktu tahun 2023-nya 2.695.159.000 menjadi 2.369.521.000 di tahun 2024. Lalu terjadi juga nih kenaikan piutang usaha dari pihak ketiga sebesar 122.638 atau 3,9%. Kita lihat ke sini. Nih, terjadi kenaikan kan? Atau sekitar 3,9% dari tahun sebelumnya. Dikarenakan tagihan kepada pelanggan terkait atas penjualan rokok secara kredit. Lalu ada juga kenaikan piutang usaha pada pihak-pihak yang berrelasi sebesar Rp98.751.000 atau sebesar 68,6%. Itu waktu tahun 2023-nya 136.660.000 rupiah menjadi 230.411.000 rupiah pada tahun 2024. Ini juga terjadi karena kegiatan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berrelasi. Saya melakukan kesimpulan ini karena saya melihat di CALK-nya. Lalu ada penurunan pinjaman kepada pihak berrelasi sebesar 4.186.600.000 atau 38,8%, yang artinya si perusahaan ini melakukan pembayaran pinjaman kepada pihak-pihak yang berrelasi. Lalu ada kenaikan persediaan sebesar 3.900.300
Rp3.995.000 atau 15,83%. Ini terjadi karena ada bertambahnya atau ditambahkannya stok persediaan barang dagang. Untuk laba rugi tersendiri, itu ada kenaikan penjualan besi sebesar Rp1.896.633 atau 1,64% dari tahun 2023 karena ada peningkatannya penjualan pada pihak-pihak yang berelasi ataupun pihak ketiga maupun ke customer ataupun pihak-pihak yang berelasinya ya. Terus ada juga nih kenaikan beban penjualan sebesar Rp377.184.000 atau 5%, yaitu Rp7.516.772 pada tahun 2023 menjadi Rp7.893.956 pada tahun 2024. Berarti ini ada kenaikan beban yang dikeluarkan. Lalu ada juga nih kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp93.062.000 atau 3,27%. Terus ada penurunan penghasilan keuangan Rp19.664 atau 2,65%. Itu dikarenakan terjadinya karena penurunan pinjaman pada pihak-pihak yang berelasi dan juga piutang jangka pendek. Tadi kan kita udah lihat di sini ya, kalau misalkan ada penurunan hutang, penurunan pinjaman kepada pihak yang berelasi, makanya di sini juga menurun. Lalu ada penurunan biaya keuangan sebesar Rp2.188.000 atau 5,34%. Ini karena terjadinya penurunan pada liabilitas lain-lain. Sekali lagi saya melihat ini tuh dari catatan atas laporan keuangannya. Kita lanjut ke analisis tren. Semoga ini kelihatan ya, jelas di ininya. Oke, untuk analisis tren tersendiri ini caranya hampir mirip-mirip. Jadi tahun yang mau kita cari dibagi sama tahun pembanding di 2023. Tuh. Jadi si ini dibagi sama saldo tahun 2023. Untuk ke bawahnya sama seperti itu. Dan laba ruginya juga sama, itu dengan cara laporan saldo kas yang mau kita cari, saldo tahun yang mau kita cari dibagi sama saldo pembanding. Kalau misalnya mencari mau penjualan besi, berarti 117 juta ini dibagi sama 115 juta ini, nanti hasilnya keluar lah si analisis trennya. Dari laporan-laporan ini bisa saya simpulkan beberapa. Kalau misalkan ternyata pada tahun 2024 ini kas yang ada pada tahun 2024 ini sebesar 88% dari saldo kas pada tahun 2023. Kita lihat ya. Nah, saldo kas yang di 2024 ini sebesar 88%-nya dari ini. Jadi 88% ini tuh sama dengan saldo di 2024 gitu. Terus saldo piutang usaha pihak ketiga pada tahun 2024 ini sebesar 104% dari saldo pada tahun 2023. Terus kalau saldo piutang usaha pada pihak relasi sebesar 169% dari saldo di 2023. Terus kalau saldo pinjaman itu sebesar 63% dari saldo sebelumnya, dan juga kalau persediaan 116% dari saldo 2023. Bisa kita simpulkan kalau misalkan di atas 100 berarti akun tersebut terjadi peningkatan, sedangkan kalau misalkan di bawah 100% berarti itu terjadi penurunan ya. Begitupun dengan laporan laba ruginya. Saldo penjualan besi pada tahun 2024 sebesar 101,64% dari tahun sebelumnya, yang artinya kita ada kenaikan sebesar 1,64% kan, kayak yang tadi saya jelaskan. Terus di sini saldo beban penjualannya naik 5,02%. Terus di sini saldo beban umumnya sebesar 103,27% dari saldo sebelumnya. Ini penghasilan keuangan sebesar 94,76, yang artinya ada penurunan sekitar
sekitar 5,24% dari saldo sebelumnya. Lalu ini saldo biaya keuangan pada tahun 2024 sebesar 94,76%. Sama ya. Oke, di sini ada kesalahan sedikit. Kalau biaya penghasilan keuangan itu ada penurunan sebesar 97. Oke. 97,35 rupiah. Terus kalau saldo biaya keuangan itu sebesar 94,7. Oke. Ada sedikit koreksi. Kita lanjut ke analisis common size. Di analisis common size ini agak beda untuk cara perhitungannya. Jadi kalau misalkan kita mau cari tahun saldo common size di tahun 2024, kita hanya membutuhkan data dari tahun 2024 tersendiri. Misal kita mau cari nih, untuk rumusnya tersendiri itu kalau misalkan kas berarti dibaginya pembandingnya itu sama total aktiva. Kalau misalkan akun-akun yang ada di pasiva, pembaginya sama total pasiva juga. Contohnya kayak ini kas itu diambil dari saldo kas yang ini di tahun 2024 dibagi sama total asetnya atau total aktivanya. Nanti hasilnya jadi ada 4,36% gitu. Begitupun seterusnya dibagi sama aktiva, sama total aktifanya atau aset. Sedangkan kalau misalkan akun hutang dan akun modal itu di pembaginya sama total pasiva. Contohnya kayak ini, kita mau cari nih misalkan pihak ketiga. Caranya itu si saldo pihak ketiga dibagi sama jumlah liabilitas dan ekuitas atau jumlah si pasifanya ya. Semuanya sama dibagi sama jumlah pasiva, dan kalau dilakukan laba rugi itu pembaginya adalah penjualan bersih. Jadi semua akun-akun yang di sini itu dibaginya sama pembaginya penjualan bersih gitu. Dan dari laporan dari hasil analisis ini bisa saya simpulkan beberapa bahwa piutang pihak ketiga pada tahun 2024 ini sebesar 5,69% dari total aktiva. Jadi piutangnya dia, ini di tahun 2023, piutang perusahaan PT Sanjaya Mandala Sampurna ini sebesar 5,69% dari total si asetnya. Jadi seluruh asetnya ini 5% itu adalah piutang pihak ketiga gitu. Dengan kata lain bahwa setiap satu rupiah aktiva bisa tapi setiap satu rupiahnya aktiva itu diinvestasikan ke piutang pihak ketiga sebesar 0,5 rupiah. Lalu piutang pihak-pihak berelasi sebesar 0,25% dari total aktiva. Dengan kata lain bahwa setiap satu rupiah aktiva diinvestasikan ke piutang pihak-pihak berelasi sebesar 0,025 rupiah. Lalu utang usaha pihak ketiga sebesar 10,79% dari total pasiva. Dengan kata lain bahwa setiap satu aktiva dibiayai oleh utang jangka pendek sebesar 0,10 rupiah. Jadi total pasifanya itu setiap satu rupiahnya pasiva dibiayai sama 0,10 utang jangka pendek. Lalu utang pihak berelasi sebesar 1,59% dari total pasiva. Dengan kata lain, setiap satu rupiah aktiva dibiayai dengan utang jangka pendek sebesar Rp 0,1 rupiah. Lalu ada persediaan pada tahun 2023 sebesar 34,37% dari total aktiva, yang artinya setiap satu rupiah aktiva diinvestasikan ke persediaan. Lanjut kita ke analisis laporan laba ruginya. Nah, dari hasil yang sudah saya kerjakan bisa disimpulkan bahwa
Beban pokok penjualan pada tahun 2023 ini sebesar 83,33% dari total penjualan besinya, karena tadi pembandingnya penjualan besi. Jadi setiap satu penjualan besi itu terkandung 0,83 beban penjualan. Jadi setiap Rp1 penjualan itu 0,83 nya itu si beban penjualan. Terus beban pokok penjualan, sedangkan kalau beban penjualannya itu 0,6 beban penjualan. Lalu beban administrasi umum sebesar 2,46% dari total penjualan besi. Dengan kata lain, setiap Rp1 penjualan terkandung 0,2 rupiah beban umum dan administrasi. Begitu juga dengan penghasilan keuangan. Penghasilan keuangan sebesar 0,64%, yang artinya setiap satu penjualan besi itu terkandung 0,064 rupiah. Dan terakhir, biaya keuangan sebesar 0,04% dari total penjualan, yang artinya setiap Rp1 penjualan terkandung 0,004 biaya keuangan. Jadi itu beberapa yang bisa saya simpulkan dari hasil analisis yang saya kerjakan. Mungkin sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Dan juga sekali lagi, ini cuma sekadar untuk memenuhi tugas akhir dari kampus saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.